Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 TV Kabel dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, kan untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel 1. Baik, hari ini kita akan membahas tentang topik adanya dugaan kriminalisasi izin pengangkutan dan penjualan hasil tambang galian C pasir bangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk kita ketahui bahwasanya Polsek atau Polresta Kabupaten Rokan Hilir menetapkan salah satu sopir sebagai tersangka ya dalam perihal diduga, saya harus baca dulu nih guys karena nanti salah-salah bisa lain ceritanya nih. Dia melakukan tindakan pidana pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki izin perizinan berusaha, yaitu IUPK, sebagai kelanjutan operasi atau penjualan dan izin pengangkutan atau penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan G junto pasal 161. Nah, untuk membahas ini sudah ada kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan. Nah, beliau yang menangani tersangka ataupun yang ditahan oleh Polresta Kabupaten Rokan Hilir. Beliau adalah Bung Jamaladi ya? Jamadi SSH. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang, beliau mengatakan kriminalisasi. Aduh, susah. Kriminalisasi ya. Kenapa Anda bisa bilang kriminalisasi? Oke. Kepada Abang yang sebagai moderator, sebagai apa namanya nih? Host. Sebagai host. Maklum lah kan. Bahasa media ini kita jarang kan. Sebagai host pada topik hari ini yang kita bahas, pada intinya topik kita adalah telah terjadinya kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan atau penjualan terhadap bahan galian golongan C, yaitu pasir bangunan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Itu topik yang akan kita bahas hari ini. Ya. Baik. Ya, ini menarik ya. Memang kemarin pada 11 Maret pada tahun 2023 kemarin polisi menangkap ya. Ya, menangkap mobil supir dan mobil dump truck ya. Dump truck itu membawa pasir ya. Membawa pasir dari wilayah Labuhan Batu Selatan. Dan dari wilayah ini itu sudah memiliki izin pertambangan. Sudah ada izin pertambangan atas nama pribadi atau individu lah. Ya, inisial W lah ya. Ini dan sudah mempunyai izin lah ini. Inilah contohnya kan, sudah izin dari Gubernur Sumatera Utara. Jadi mobil dump truck ini yang disupiri oleh saat ini terdakwa lah. Ya, terdakwa W ya. Atas nama W. Dia membeli atau mengangkut pasir dari tempat penambangan pasir di wilayah Labuhan Batu Selatan yang sudah memiliki izin. Kemudian dia menyupiri dump truck yang berisi pasir ini ke wilayah Jalan Balam, Kabupaten Rohil, atau ke Jalan Simpang Johnson ya. Rokan Hilir. Itu pada hari Sabtu. Ya. Nah, dia mengantar itu untuk keperluan pembangunan masjid yang berada di Jalan Balam, Rokan Hilir, tepatnya di Simpang Manggala Johnson. Ya. Jadi hari Sabtu itu rencananya dia membawa pasir, namun menjelang dia masuk ke Simpang Manggala Johnson, masih di Jalan Balam, sekira hari Sabtu lah. Jam sekitar pukul 10
Pagi ya? Pagi jam 11 itu dia ditahan. Ditahan ya malah ya? Diberhentikan lah gitu. Diberhentikan awalnya ya? Pas dia melewati jalan malam, dia diberhentikan lah oleh beberapa orang yang mengaku sebagai oknum. Ya. Polres Kabupaten Rokan Hilir. ya? Maaf salah, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian ketika dia ditahan, nah, dia turun dan ditanya sama oknum polisi Polres Rokan Hilir ini, ya dia nanya salah satu pertanyaannya adalah apakah punya izin pengangkutan dan atau penjualan tidak. Ya. Nah, pasti yang pertama dia tanya, ini pasir yang diangkut apakah pasir yang dari penambangan yang memiliki izin atau tidak? Ya. Nah, pasti sudah dijawab. Ya. Dari hasil tambang yang punya izin. Ya. Kedua, lanjut lagi ke interogasi, apakah punya izin pengangkutan dan penjualan. Ya. Kemudian dari proses penghentian itu, supir beserta dam truk yang berisi pasir, ini dam truknya tronton ya Bang? Tronton ya? Tronton ban 10 lah kan? Ban 10 ya? Ya warnanya warna oranye. Oke. Jadi dari simpang Manggalan Johnson tuh tersangka ini W dan dam truk dibawalah ke Polres Rokan Hilir. Kemudian sampainya di Polres Rokan Hilir, berlanjut si W ini diinterogasi polisi dan pada akhirnya si W ini ditetapkan tersangka sama polisi. Dan kemudian dam truk yang berisi pasir di atasnya juga tetap ditahan ya? Tetap ditahan dan disita. Disita malah ya. Ya ini adalah gitu. Surat namanya dari pihak kepolisian sendiri dalam rangka penahanan tersangka. Ada yang tadi saya bacakan, diduga keras melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki perizinan berusaha, yaitu IUPK sebagai kelanjutan operasi. Dan nanti kita akan tampilkan di layar. Oke, lanjut. Jadi sebagai tema yang kita bahas hari ini, kenapa saya mengatakan kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan penjualan terhadap hasil tambang berupa pasir, itu tadi. Yang pertama, berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir, itu Polres Rokan Hilir menggunakan prase atau kalimat atau kata-kata tentang tindak pidana yang bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Intinya tindak pidananya adalah ini, diduga keras melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki perizinan berusaha, yaitu IUPK. IUPK ini izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, dan izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan G junto pasal 161 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, jadi kalimat tindak pidana yang disangkakan terhadap klien kami, yaitu W ini, adalah intinya tadi itu. Klien kami diduga tidak memiliki izin IUPK sebagai kelanjutan dari kontrak atau perjanjian dan tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan. Nah, jadi inilah frase atau kalimat tindak pidana yang disangkakan terhadap klien kami. Jadi tadi kembali kepada topik, kenapa saya katakan adanya kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan penjualan. Ternyata kalau kita lihat dari frase pasal yang dikenakan terhadap klien kami ini W, ini kita berbicara dulu di tahap kepolisian dulu khususnya, berdasarkan surat penangkapan dan penahanan ini, itu klien kami dikenakan tadi katanya tidak memiliki izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian. Nah, ternyata setelah kita lihat di dalam undang-undang pertambangan mineral dan batu bara, apa itu artinya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian dan izin yaitu apakah yang dimaksud IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian. Ternyata dalam undang-undang itu menjelaskan bahwa IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian ini hanyalah khusus untuk pertambangan batu bara. Ingat, hanya khusus pertambangan batu bara. Sementara klien kami ini yang diangkut hanyalah
Pasir, Kalau pasir, kalau pakai undang-undang lama itu Bang namanya golongan galian C. Kalau kita pakai undang-undang yang lama, kalau undang-undang yang baru ini tahun 2020, kalau kita baca di dalam undang-undang itu tidak mengenal lagi namanya golongan galian C. Dia hanya mengenal salah satunya adalah mineral non logam. Mineral non logam. Nah, mungkin ini masuk dalam kategori mineral non logam atau batuan lah antara itu. Ya, kemudian juga disangkakan tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan. Kembali lagi kalau kita baca di Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan Batubara ini, apa arti itu dijelaskan sedikit lah tentang izin pengangkutan dan penjualan. Ternyata izin pengangkutan dan penjualan ini itu izinnya hanya diberikan kepada perusahaan. Sementara kita ini sifatnya hanya perorangan, individu. Kan gitu. Berarti dari pasal yang disangkakan oleh Polres ini itu sangat keliru. Keliru satu, IUPK itu untuk khusus pertambangan mineral dan pertambangan batubara, IUPK batubara. Kemudian izin pengangkutan dan penjualan ini berdasarkan undang-undang hanya diperuntukkan untuk perusahaan. Berarti ini skala besar. Nah, jadi dari pasal ini saja menurut kami ini secara hukum itu Polres Rokan Hilir ini sudah keliru. Makanya tadi kami simpulkan berdasarkan ini kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan penjualan. Nah, di situ kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di situ tuh, Bang. Kata kuncinya di situ. Nah, kata kuncinya di situ. Kemudian kembali saya mau jelaskan ketika ditangkap dan ditahan mulai dari tanggal 11 Maret 2023 itu sebelum bulan puasa, sekitar bulan April lah, kami mengajukan pra peradilan. Nah, pra peradilan karena sebelumnya kami sudah pertanyakan, kami sudah protes sama Polres Rokan Hilir. Kami sudah jelaskan. Ini pasal yang digunakan ini terhadap peristiwa yang terjadi tidak sinkron. Kedua peristiwa yang terjadi ini yaitu Widodo membawa pasir hasil tambang legal dari Labuan Batu, Sumatera Utara ke Rohil. Itu bukan merupakan tindak pidana, ya kan? Berarti sifatnya itu berupa pelanggaran. Bukan tindak pidana. Jadi intinya yang mau kami sampaikan, kalau seandainya pun mengangkut hasil tambang, kan ini khususnya galian C pasir, seandainya pun harus memiliki izin pengangkutan penjualan, kalau seandainya harus ada, tapi ternyata tidak ada, itu bukan tidak pidana berdasarkan undang-undang pertambangan, bukan tidak pidana. Kemudian apalagi berdasarkan undang-undang ini tadi sudah dijelaskan, ini kan hanya usaha perseorangan, per individu, ya kan? Barang ini pun tidak begitu banyak. Dan sudah dijelaskan sama undang-undang pertambangan ini tadi. Untuk izin pengangkutan dan penjualan itu diberikan ke perusahaan. Berarti ini kan sudah usaha yang besar. Besar misalnya contohnya gini, misalnya kita punya contoh lah kontrak dalam pembangunan tol misalnya. Kita dapat kontrak istilahnya tanah timbun menstok tanah timbun atau menstok pasir entah ratusan ribu kubik lah gitu yang banyak gitu kan pakai kontrak. Nah kalau seperti ini, nah itu memang seharusnya harus ada izin pengangkutan dan penjualan. Karena skala besar kan gitu. Kalau skala besar ini kan pasti ada dampaknya, dampak lingkungan. Kalau ini hanya orang per orang, individu, kebutuhan kecil, tidak perlu. Nah, kalau seandainya izin pengangkutan ini dianggap tindak pidana, kalau dianggap itu tindak pidana, kenapa sampai saat ini banyak itu truk atau tronton yang membawa pasir dari Labuan Batu Selatan ke Rohil sampai hari ini nih. Sampai hari ini malah terus lalu lalang ya? Lewat depan Polres tuh. Tidak ada tindakan. Nah, kenapa tidak ditangkap? Berlaku seperti ini juga. Gitu. Sebagaimana kasus perkara ini kenapa mereka tidak ditangkap, tidak ditahan? Nah, sementara informasi yang saya dapatkan ternyata
wilayah Labuan Batu ini sudah lama memasuk pasir, Bang, dari ke Oke. wilayah Rohil. Sudah sangat lama. Sudah sangat lama ya. Mungkin gedung Polres Rokan Hilir mungkin pasirnya dari Labuan Batu, mungkin. Mungkin. Kan gitu. Iya, iya, iya. Memang belum saya pastikan. Bisa saja kan gitu. Iya, 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 iya. Karena hingga saat ini, kemudian kalau memang izin pengangkutan dan penjualan itu harus, itu sekarang kan tidak jelas di mana apanya nih kualifikasinya. Kualifikasinya. Kalau memang harus berarti toko-toko bangunan yang menjual pasir berarti harus ya kan? Harus mempunyai izin Harus juga izin, ya. nah. Iya, iya. Kalau itu tidak pidana, kenapa orang itu tidak ditangkap semua sekarang? Yang kami sayangkan kenapa cuman Widodo, ya kan? Yang tersebut ya. Yang membawa pasir dari tambang yang punya izin, ya kan? Dari Labuan Batu Selatan. Iya. Menggunakan tronton ini Bang BM Bang, platnya BM. Plat BM malah ya. Bukan plat luar ya. Bukan plat Sumut. Iya, iya. Plat Riau BM. Plat kuning lagi. Plat kuning lagi. Iya. Itu ditahan, ya kan, ditangkap. Makanya di sini kami kesimpulkan bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan penjualan. Jadi kami menyebutkan ini kriminalisasi, ada dasarnya, ada alasannya. Ya. Bukan kami menyatakan kriminalisasi terhadap izin pengangkutan dan penjualan, tapi tidak ada dasar. Ya. Nah, inilah dasarnya. Ya. Kemudian kami ingin menunjukkan kalau apa yang dilakukan Polres Rohil ini menurut kami ini tidak benar atau salah, kami sudah ajukan gugatan pra peradilan permohonan. Permohonan pra peradilan yang kami uji adalah sah atau tidaknya ditetapkan tersangka atau terdakwa. Sudah kami uji. Namun itu sayangnya Polres kalau memang merasa benar dengan prosedur yang dia lakukan, seharusnya dihadapi, Bang. Dihadapi ya. Dihadapi pra peradilan itu. Oh, tapi tidak ada ya. Tapi informasinya langsung SP21. Jadi gini, Bang. Jadi sidang pertama Prapit kami itu tanggal 19 April 19 April 2023. 18 April. 18 April. Itu di tanggal 19 itu orang sudah libur, Bang. Oh iya, karena mau dekati 18 April Lebaran, kami sidang perdana Prapit. Besoknya orang Lebaran. Tanggal 26 kan masuk. Iya. Tiba-tiba kami dengar informasi tanggal 26 itu berkas yang sebelumnya itu masih belum P21, tiba-tiba sudah P21. Iya. Kemudian tanggal itu juga sudah tahap 2 katanya. Jadi pelimpahan dari Polres Rohil ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Kemudian nggak salah di tanggal itu juga berkas sudah dilimpahkan. Dari tanggal yang sama itu ya? Iya, di tanggal yang sama. Dilimpahkan ke persidangan. Itu ya, langsung dilimpahkan. Setelah kami Prapit, kalau memang seandainya Polres Rokan Hilir merasa apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum, ya kan? Kenapa tidak diladeni dulu kami? Ya. Kan kami pun juga tidak merasa benar. Kan kami kan berjuang untuk menunjukkan yang benar itu seperti apa kan gitu. Jadi ini sangat kami sayangkan. Kemudian setelah habis Lebaran itu kami sidang kan tanggal 2. Tanggal 2 Mei. 2 Mei. Berarti tanggal 26 itu orang sudah mulai masuk. Ya. 2 Mei kami sidang lagi. 2 Mei itu kami dapat putusan. Ternyata Prapit kami gugur. Gugur dengan alasan bahwa berkas ini sudah terdaftar untuk disidangkan. Nah, kami sangat kecewa sebenarnya. Kami pengen menguji lah kan kebenaran gitu. Sampai di mana secara hukum kan.